Istri Agus membeberkan tentang kondisi Agus yang panas dingin, makin stres, bla 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 segala macam. Gimana nggak panas dingin? Hola netizen yang tercinta, kabar kisruh uang donasi untuk Agus sampai juga ke telinga Aji, pelaku yang menyiramkan air keras ke wajah Agus. Aji adalah mantan karyawan atau bawahan Agus. Ia ditangkap setelah terdeteksi sebagai pelaku yang menyiramkan air keras ke wajah Agus. Aji kemudian mendapat kabar jika Agus mendapatkan donasi untuk pengobatan luka di wajahnya. Namun donasi itu malah jadi polemik yang berujung ke ranah hukum. Terkait dengan kabar yang ia dengar tersebut, Aji hanya bisa tersenyum. Meskipun ia berharap donasi untuk Agus akan kembali didapatkan untuk pengobatan. Ia kini mendekam di penjara karena perbuatannya menyiram Agus menggunakan air keras. Kuasa hukum Aji, Lintar, mengungkap kondisi Aji yang saat ini ditahan di Polres Jakarta Barat. Sementara itu, Linggar sempat menceritakan kepada Aji soal Agus yang mendapat donasi. Aji mendukung adanya donasi tersebut karena bisa meringankan beban Agus. Namun ia tidak menyangka uang donasi itu justru menjadi polemik. Diketahui Agus kini tengah berkonflik dengan Pratiwi Novianti terkait uang donasi tersebut. Linggar juga mengungkap respon keluarga Aji soal adanya dukungan setelah polemik uang donasi Agus. Menurutnya pihak keluarga sejak awal kejadian sempat berniat membantu pengobatan Agus. Namun karena komunikasi dengan pengacara Agus belum menemui titik terang, pertemuan itu pun belum terrealisasi. Linggar telah menekankan kepada Aji perbuatan kliennya kepada Agus adalah hal yang salah dan tidak dibenarkan apapun alasannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau memang benar ini adalah hasil pembicaraan daripada Teknopi dengan pengacaranya si Agus, ya, bukti rekamannya ini, ya, itu ya perlu saya garis bawahi, ya, perlu digarisbawahi bahwasannya kalau si Teknopi itu sudah pakai pengacara, ada kuasa hukumnya, harusnya pengacara si Agus itu, ya, itu komunikasinya dengan pengacara si Teknopi, ya, itu kode etiknya ada, kode etik lawyer itu. Jadi nggak boleh lagi menghubungi prinsipal daripada klien kalau sama-sama menggunakan pengacara. Harusnya komunikasinya dengan pengacara si Teknopi. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan somasi yang diberikan kepada Teknopi, itu nggak harus dijawab oleh Teknopi, ya. Klarifikasinya itu terkait dengan somasinya itu tidak harus dijawab, ya. Dan ya kalian tahu ya sebagai pengacara kekuatan daripada kekuatan hukum daripada somasi itu apa, konsekuensinya apa, ya, bisa dijawab bisa tidak, kalau tidak dijawab pun tidak apa-apa, ya kan. Itu adalah hak daripada yang menerima somasi dan itu prosesnya itu bisa berlanjut, ya silakan, ya. LP itu kan udah sama-sama buat LP, ya kan. Kalau udah sama-sama buat LP, ya kan, udah buat LP, ngapain lagi disomasi, ya. Buktikan aja ya bukti-bukti yang ada, dilihat bagaimana nanti hasilnya dalam persidangan, ya. Kalau menurut saya sih begitu. Hargai dan pelajari tentang kode etik sebagai lawyer. Agus nggak butuh uang. Aku paham cara pikir abang Agus karena aku juga pernah di posisi itu. Karena aku sesama tunanetra, aku tunanetra nggak dari lahir. Aku sempat melihat dunia ini kayak apa, tapi akhirnya sekarang perlahan-lahan menghilang. Jadi aku paham kenapa abang Agus bisa bilang aku nggak butuh uang. Karena dulu pada saat aku juga divonis nggak bisa sembuh sama dokter, ya untuk apa uang? Kita mau cari 100 triliun pun, mau jadi orang paling kaya di dunia pun nggak bisa sembuh karena memang belum ada teknologinya gitu loh. Jadi aku ngerti kenapa si Bang Agus berpikir nggak butuh uang. Tapi percayalah karena aku sudah ngalamin ini duluan, uang itu berguna bang. Entah nanti ke depan ada teknologi seperti apa yang bisa nyembuhin mata kamu, mata kita semua, kamu butuh uang. Dan kalau kamu sedih, kamu depresi, aku paham banget karena aku juga di fase itu. Semua orang menurut aku ya, yang mengalami kecacatan pasti sulit menerima diri pada awalnya, tapi lama-lama pasti bisa. Begitu juga dengan Bang Agus, mungkin berat, mengalami hidup sedih, makanya sering sedih aku dengar. Ya aku juga sedih, depresi. Bedanya kamu ditonton satu Indonesia Bang Agus. Dan aku yakin kedepannya kamu bisa lalui itu semua. Karena cuma tinggal butuh waktu dan proses untuk menerima diri gitu. Sama, aku juga depresi, sedih juga sama. Dan aku pesanku bang, jangan mau ditunggangi sama siapapun. Memang dalam kondisi penerimaan diri ini kita sulit berpikir jernih ya. Kita berpikir singkat saja gitu. Tapi kita harus berpikir lebih panjang.
Dan aku yakin kamu pasti bisa. Mau terlepas apapun kamu, kontroversi kayak apapun, aku tetap support kamu sebagai sesama tunanetra. Karena aku juga mengalami yang kamu rasakan. Oke, semangat terus abangku. Kalau bisa itu laporan dicabut aja lah bang ya. Kita nggak usah lah main-main polisi-polisian gitu ya. Biar kita aman-aman, sehat-sehat semuanya, dan damai-damai. Oke, salam dari aku bang. Tunanetra dari Bandung. Enggan berkomentar mengenai uang donasi yang ingin dikembalikan, istri Agus membeberkan tentang kondisi Agus yang panas dingin, makin stres, bla 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 segala macam. Gimana nggak panas dingin? Seluruh Indonesia membuli meskipun dia nggak punya mata, gitu. Tapi kan, by the way tadi siapa yang nonton live-nya? Siapa yang salfok sama handphone? Gue gak mau banyak berkomentar, tapi yang gue harapkan adalah semoga masalah ini cepat selesai. Kalau misalnya pun yang mana salah yang mana benar, itu semoga ada titik terangnya. Gue bukan mempermasalahi uang receh yang gue donasikan, tetapi adalah tentang kepercayaan yang kita berikan kepada yayasan tersebut gitu. Kalau misalnya sudah jelas segala hal, menurut aku kayak uang yang aku donasikan misalnya untuk digunakan oleh Mas Agus untuk keberlangsungan hidup setelah pengobatan juga nggak masalah sih, ikhlas-ikhlas aja gitu. Semoga setelah ini masalahnya cepat kelar, nggak ada lagi drama-drama aneh, apalagi tiba-tiba ganti pengacara ini itu segala macam lagi, udahlah gitu ya. Ini di sini nggak ada yang mencemooh, tidak ada yang bilang pihak sana itu menipu atau segala macam. Di sini kita cuma pengen kejelasan saja gitu. Kalau misalnya emang nggak mau berobat ya diomongkan seperti itu. Semangat. Agus Salim nyerah ke Nopi. Farhad Abbas sumpahi donatur yang ikut petisi masuk neraka. Nah, aku pesankan sama donatur yang ikut petisi agar Agus mengembalikan uang donasi itu, sumpahin balik Farhad nih biar dia yang masuk neraka ya. Kenapa pula Farhad emosi kalau orang nak minta balikin duit donasi ke Agus? Wajar-wajar baik karena kan duit itu tidak dipergunakan Agus sebagaimana mestinya. Ya dah, coba nengok nah handphone bini Agus berapa harganya sekarang, mahal itu handphonenya ya. Itu kenapa yang berdonasi di Indonesia ini tidak semuanya orang kaya. Nah, cuman orang itu punya kepedulian, sedih nengok Agus itu karena mau ngobati matonya, makanya orang berdonasi. Nah, sekarang kalau duit itu tidak dipergunakan Agus sebagai mestinya, ya wajar kalau orang minta balik duit itu ya. Nah, itu bela komentar aku. Assalamualaikum. Agus ya kan, si buta drama yang menerima uang donasi 1,5 M malah nuntut si penggalang donasi Tenovi. Ya, mana nambah aja lagi tuh tim pengacara koalisinya ya kan. Belum lagi konferensi pers dari seorang Teddy Lee, mantan bosnya, yang udah speak up juga. Teman-temannya juga udah speak up, banyak bukti chat, bukti telepon, segala macam. Mau ngapain ya kan? Pokoknya lu semua bakal darah tinggi, kolesterol, asam urat bakal kambuh, asam lambung ya kan. Ini disclaimer dulu ya, tanpa berniat untuk merendahkan atau menghina atau apalah itu istilahnya ya, untuk masalah atau musibah yang diterima Agus pada matanya hingga mengakibatkan kebutaan. Gua pikir matanya doang yang buta, ternyata hati sama otak juga buta, say. Ini gua kasih tahu lu satu ya Agus, poinnya ya. Orang-orang buta di luar sana yang lebih membutuhkan, yang memang harusnya lebih pantas mendapatkan donasi itu tuh jadi korban dari drama lu juga. Mereka yang sangat membutuhkan donasi akhirnya kehilangan kepercayaan dari para donatur karena ya gimana enggak ya, semenjak kapan gitu penerima donasi menuntut orang yang menggalang donasi? Simple, etikanya di mana? Nggak habis pikir kan lu, nggak habis pikir sama. Belum lagi akhirnya mantan bos lu Teddy Lee itu speak up, dia merasakan kerugian karena isu lu. Tempat usahanya mendapatkan rating bintang 1 dari semua netizen yang gondok karena elu. Padahal mereka mah kagak ada salah-salahnya, tapi karena elu mereka dirugikan. Kalau itu tempat usaha sampai tutup ya kan, teman-teman lu atau karyawannya sampai kehilangan pekerjaan, lu mau tanggung jawab? Nih lagi-lagi nih juga ya netizen, kagak usah begitu. Mereka kagak ada salah, kagak ada hubungannya. Mereka nyari duit dengan bener, mereka buka usaha dengan bener. Lah Agus ini
cuman mantan karyawan dari 13 Februari 2024 kemarin. Kagak usah nyerang tempat usahanya juga, guys. Kan kasihan tuh kalau misalnya nanti sampai bangkrut, kehilangan pekerjaan gimana? Ini si Agus mana mungkin mau tahu. Terus ketiga ya, gue dengerin tuh live dari bapak-bapak pengacara timnya Agus nih, tim koalisi Agus Maju Jaya gitu kayaknya ya, berdebat sama Teh Novi. Menurut gue mah apa yang diambil oleh Teh Novi dalam sikapnya itu udah bener. Mendingan Teh Novi tutup mulut sampai pengadilan. Karena apa? Mereka lagi nyari bahan gorengan, say. Entah mau jadi goreng bakwan, goreng cireng, ya kan? Mendingan Teh Novi diem sampai nanti pengadilan yang menentukan bersama kuasa hukum Teh Novi. Karena gue yakin kok Allah itu melindungi orang yang benar dan orang yang dizolimin. Ini gue bingung, orang dizolimin sama orang yang kena musibah malah ngezolimin orang. Aneh. Dan menurut gue ya, saran gue nih sebagai netizen raya ya, bersama teman-teman, gue yakin pada banyak yang setuju sama gue ya kan. Ini bapak-bapak pengacara juga fokus aja sama masalahnya gitu. Kagak usah nyerang personalnya Novi ya. Ibaratkan kata nih, gue aja nih sendiri sebajingan-bajingannya gue, kalau gue membantu orang, kayak gue berhak deh mendapatkan ucapan terima kasih. Dan etika baik bukan berarti gue pamrih. Itu dan masalah etika, bos. Ya kan, lagian gue bingung ya sama pengacara-pengacara sekarang ya. Kenapa ya, kayaknya kesannya tuh bukan nyari keadilan, kebenaran, tapi nyari sensasi. Kalau gue ada yang minat buat jadi ini drama jadi film ya, saran gue nih, gue kagak minta royalti, gue nggak minta duit sepeser pun. Setidaknya at least undang gue di premiere. Ini boleh aja nih dijadiin film kayak web series dengan judul apa? Pesan untuk orang buta atau pesan untuk si buta. Nah, cakep dah tuh ya kan? Pesan untuk si buta. Cakep tuh film. Gua jadi orang pertama yang pengen banget nonton kalau memang bakalan jadiin film. Soalnya ini fenomena baru gitu. Bahkan nih, gue tuh jadi mikir kenapa Aji tuh se-effort itu buat bikin mata lu buta. Ya kan, dia beli dulu tuh air, ya kan, dia siram ke mata lu. Ngapa? Kenapa, Gus? Ya kan, ternyata juga faktanya ada 10 orang lebih gitu dibuat sakit hati sama lu, teman. Nih, istri lu juga nih. Aduh, dari awal juga kagak suka sama Teh Novi, nape cemburu, mbak, cemburu. Itu Teh Novi juga kagak level kali mau sama laki lo, hello gitu loh. Aduh capek deh, gue bingung. Ini fenomena apa sih guys? Sumpah ini aneh banget gitu loh. Kayak gue nggak habis pikir, apakah ini tanda-tanda kiamat? Gimana menurut kalian ya? Kalau kalian tahu updatean beritanya lebih lengkap, tolong bahas di kolom komentar di bawah ya. Aduh, kayak gue pusing banget. Udah ya.